Oke, adik-adik ya, jadi itu penjelasan dari beliau tadi. Saya persilakan untuk 3 penanya dulu ya. Silakan yang mau nanya bisa raise hand ya, ajukan tangannya. Oke, langsung saja dari adik yang kiri, silakan. Baik, sesuai atas kesempatannya Bapak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Suryati, mahasiswa program studi ilmu hukum. Sesuai dengan pemaparan materi tadi, izinkan saya untuk bertanya mengenai ogoh-ogoh. Nah, ogoh-ogoh tersebut kan merupakan perwujudan dari buta kala seperti itu. Setelah itu ogoh-ogoh akan diiringkan pada saat penumpukan dan dibawa ke sisi untuk dibakar. Nah, ada beberapa ogoh-ogoh setelah diupacarai tetapi tidak dibakar seperti itu, didiamkan di balai desa ataupun di tempat-tempat samping jalan seperti itu untuk dijadikan pajangan. Apakah itu dapat mempengaruhi suasana sekitar mengenai spiritual atau gimana Bapak? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Oke, akan langsung dijawab atau bagaimana? Oke, pertanyaan kita tampung dulu ya. Pertanyaan yang kedua, silakan. Om Swastiastu. Semua atas waktunya Bapak. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Eko Mahadi Suryawan dari program studi PGSD. Nah, di sini saya ingin sedikit bertanya kepada Bli Marmar. Nah, kan Bli sudah banyak menciptakan karya-karya yang ya sudah terkenal. Di sini yang bertanya bagaimana Bli Marmar mendapatkan inspirasi atau ide dari karya-karya yang di luar nalar dari seorang seperti saya yang kurang mengerti tentang seni seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Adi ya. Kita lanjutkan lagi satu pertanyaan. Tadi duluan ya, nanti ya. Boleh lagi satu? Boleh. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya dengan saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Yudhiyana dari program studi Bimbingan Konseling. Di sini saya sebagai panitia dari Diaman. Nah, mungkin ini pertanyaan sedikit pertanyaan umum dari dia kepada Bli Marmar. Mungkin bagaimana kita sebagai generasi muda di era zaman sekarang ini, bagaimana kita mampu mempelajari kebudayaan atau adat yang kita miliki. Sedangkan di era sekarang ini, di era globalisasi ini, pemuda lebih banyak berpikir tentang teknologi dan teknologi. Seperti contohnya di era sekarang ini, pemuda lebih banyak tinggal di rumah daripada mereka mengikuti kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti datang ke Banjar, mengikuti kegiatan mengamuk atau membuat ogoh-ogoh. Nah, menurut Bli Marmar sendiri, bagaimana cara kita sebagai generasi muda agar bisa mempelajari kebudayaan atau adat yang kita miliki di era sekarang ini? Terima kasih. Terima kasih dari Dewo ya. Lagi satu mungkin dari Ketua KMAD, dipersilakan satu pertanyaan. Terima kasih. Jadi yang ingin bertanya untuk Bli Marmar, tertarik terkait dengan penggunaan styrofoam untuk pembuatan ogoh-ogoh seperti itu kan. Tadi seperti yang diceritakan bahwa perjuangan Bli untuk pembuatan ogoh-ogoh seperti dari bahan alami tidak menggunakan styrofoam karena lama dari Banjar ke Banjar dan mengadakan workshop. Nah, yang menarik sekarang beberapa waktu lalu ada workshop di Milian yang di workshop di media sosialisasi tentang
Jika dari pertanyaan yang saya sebelumnya. Baik, terima kasih. Ini menarik deh. Berarti belinya update sekali sama keadaan sekarang ya. Sudah beli? Iya. Makin izin nih. Jadi ada 4 pertanyaan tadi dari Saudari Suryanti ya. Iya. Pertanyaan yang pertama itu adalah ogoh-ogoh yang didiamkan setelah diliner itu, jadi ditaruh di desa lagi dan tidak dibakar. Saya juga mau nanya itu sebenarnya. Oke. Yang kedua adalah dari Adi ya, inspirasi yang out of the box ya. Jadi seorang beli marmar itu dapatnya dari mana gitu. Yang ketiga dari Dewo itu terkait dengan pemuda yang sekarang di era teknologi yang mungkin lebih sibuk dengan dirinya sendiri, jadi tidak berbaur dengan teman-teman yang lain di Banjar gitu. Jadi pendapat beli terkait itu dengan seperti apa gitu ya di era teknologi ini. Kemudian yang keempat itu dari kedua KMAD kita itu masih ada yang menggunakan styrofoam. Jadi di beberapa media di lomba yang seharusnya tidak menggunakan ini masih ada. Bagaimana pendapatnya seperti itu? Oke, waktu saya persilakan Bingit. Yes. Sebelum tepuk tangan dong, ada pertanyaan. Jadi ada bahan yang kita bisa bicarakan hari ini. Yang pertama saya mau jawab dari yang Suryanti. Ya. Salam perkenalan saya. Ya, tadi diam di situ setelah melakukan dan lain sebagainya. Nah jadi begini, sebenarnya kan di Bali apapun itu konsepnya adalah diciptakan, dihargai eksistensinya, setelah itu dimusnahkan. Berpartisipasi dan berlino itu semua dalam konsep kita hidup itu dipakai betul-betul, termasuk dalam seni ogoh-ogoh. Apakah ogoh itu mengganggu secara yang dimaksudkan secara skala mungkin ya? Itu kemungkinan besar iya, saya tidak berani memastikan, tapi kemungkinan besar iya, karena saya selalu melogikakan sesuatu. Jadi begini, ogoh-ogoh itu bikin di Banjar, di sebuah tempat di mana ada aktivitas yang sangat banyak yang dibutuhkan yang terjadi di sana. Ini kita satu tempat yang kita sharing rame-rame. Jadi kita buat ogoh-ogoh ini sudah selesai diarak, setelah itu diletakkan di Banjar. Ini baru contoh di Banjar. Setelah itu aktivitas yang lainnya terganggu. Ini muncul permasalahan secara skala maupun di skala. Artinya secara skala yang saya bayangkan adalah secara psikologi kita sudah terganggu dengan keberadaan ogoh-ogoh itu. Nah, kalau saya sendiri sebagai seniman, saat saya menciptakan ogoh-ogoh, jika ogoh-ogoh saya sudah menjadi pengganggu dalam kehidupan yang selanjutnya, ogoh-ogoh saya itu harus segera dihilangkan secara fisik. Jadi bisa fisiknya saya bakar, bisa saya hancurkan saja, dan yang lain sebagainya. Tapi yang jelas, saya tidak ingin ogoh-ogoh itu mengganggu dalam kehidupan kita selanjutnya. Padahal ogoh-ogoh itu dibikin untuk menciptakan sesuatu yang berguna, untuk direnungkan bersama untuk kehidupan kita yang ke depannya. Tapi ternyata dia menjadi pengganggu. Nah, itu dia tidak keluar dari hakikatnya. Kalau ngomongin tentang kan ogoh-ogoh itu bukan terlalu, apakah ada yang menunggak di dalamnya dan lain sebagainya, nanti Pak Komang yang akan menjawab itu. Kalau saya sendiri, saya selalu bicara tentang bagaimana suatu hakikat dari benda seni itu tidak mengganggu tatanan kehidupan, gitu. Jadi benda seni itu ditugaskan untuk mengangkat, membuat sebuah cerita yang bisa direnungkan dan lain sebagainya, bukan sebaliknya. Itu justru merugikan kita, bukan begitu pada hakikatnya. Jadi nanti kalau tentang di skalanya mungkin akan dijawab dengan Pak Komang, karena beliau juga putra dari seorang maestro ogoh-ogoh juga. Nanti beliau pasti tahu tentang bagaimana itu ogoh-ogoh sebenarnya. Mungkin sudah cukup atau belum? Sudah cukup ya. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Bu. Jadi inspirasinya dapat dari mana? Ya. Kalau inspirasi ogoh-ogoh itu sebenarnya besar sekali ya. Kalau kita bicara tentang prinsip brutal atau
ataupun kalau sendiri kita bisa menceritakan banyak hal tentang Bowo Binero, tentang ibu dan bapak, tentang dua unsur yang berbeda tapi harus disatukan. Itu bisa kita ceritakan semua, tidak perlu kita harus bicara tentang sesuatu yang ada di sudah tertulis. Kita bisa menceritakan sesuatu yang baru dengan bentuk yang baru tapi pada prinsipnya itu sama. Mungkin saya ceritakan sedikit tentang ogoh-ogoh saya. Saat itu ada Sang Maungpati. Sang Maungpati mungkin tidak ada dalam sastra yang ada di Bali penyebutan Sang Maungpati ini, tapi ini memang judul saya bikin sendiri. Tapi ada kata Maung dan Pati di situ. Maung dan Pati inilah yang menegaskan siapa yang ingin saya bicarakan, bentuknya seperti apa yang ingin saya bicarakan. Itu muncul di kata Maung Pati itu. Saya tidak menerima wujud, tidak pernah menangkap sebuah wujud yang digambarkan tentang ada tiga aksara Mang Angku yang di Jawa Barat disebut Maung, yang di Bali dulu disebut Sango. Ini terkait sekali kenapa harus harimau yang disebutkan pada itu dalam nama Maung itu. Saya pikir ada satu garis yang nyambung. Ketika Mang Angku itu adalah penggerak jiwa, saya pelajari bagaimana apakah si harimau sendiri mewakili sifat tersebut, apakah dia adalah pemimpin dari dirinya sendiri. Setelah saya pelajari, harimau dan singa cukup berbeda. Harimau dia benar-benar adalah karakter yang sangat mandiri. Jadi dari situ inspirasinya saya menggambarkan wujud dari Mang Angku ini adalah bentuk dari harimau yang sedang bertapa yoga. Itu salah satu dari cerita. Kalau kita ceritakan dalam itu panjang banget ceritanya, nanti di kesempatan lain atau setelah ini saya mau bercerita panjang tentang apa maksud dari cerita ini. Itu salah satu inspirasi yang saya dapat. Kalau teman-teman menyimak, terakhir kali saya di tahun 2022 kemarin saya bikin ogoh-ogoh yang namanya judulnya Pasumaya. Dalam narasinya saya ceritakan bahwa Pasumaya disebut juga Prabu Sastra Pisuna. Lalu dia menguasai dunia maya. Dia tidak akan bisa menguasai orang-orang yang hidup dalam keseharian yang nyata. Jadi siapapun yang tertarik untuk masuk di dalamnya dan menganggap isi-isi di dalamnya adalah sebuah kebenaran, maka dialah yang akan dipengaruhi oleh si sastra Pisuna ini. Jadi sastra Pisuna. Jadi tidak semua yang dibicarakan itu benar. Lebih tepatnya yang dibicarakan adalah sesuatu yang bohong. Di gambar gogohnya ada belum? Di sini mungkin tidak ada ya, tapi teman-teman mungkin bisa lihat gambaran sastra Pisuna ini. Dia saya gambarkan dengan matanya ada di perut, kepalanya tidak ada, lalu kakinya terpasung terkait dengan pasung yang lainnya, kaki-kaki yang lainnya terpasung. Di tangan-tangannya ada beberapa karakter yang menggambarkan bagaimana cara kerja dia menguasai orang-orang. Yang pertama, dia mengikat, dia merayu seolah-olah keindahan itu hanya terjadi di sana. Itu terjadi sejak kita kecil, bahwa warna-warni itu selalu diberikan pada kita seolah-olah kehidupan itu harus seindah pelangi terus-terusan. Kita tidak pernah diajarkan akhirnya untuk mengenal warna hitam, coklat, warna-warna yang disebut alami. Kita nggak dekat dengan warna-warna itu. Itulah yang menyebabkan selalu kita tertarik sama ini. Saya sekalian untuk menjawabkan tadi mungkin karena kita akan masuk dalam dunia maya ini. Di situ banyak sekali hal-hal yang memikat kita untuk terus-terusan hadir di situ. Kita akan terpikat dengan situasi itu terus-menerus. Nah, berikutnya dia punya satu karakter yang saya sebut grogot greget. Jadi dia menggerogoti sambil bergerak greget ketawa-ketawa. Jadi satu karakter ini dalam ogoh-ogohnya saya buat memang selalu bergerak, mulutnya selalu begini. Kalau diperhatikan dalam video ogoh-ogoh saya, hanya satu saja yang bergerak mulutnya karena dia bertugas. Setelah kita percaya sama apa yang ada di dunia maya 100%, dia akan menggerogoti jiwa kita sedikit demi sedikit sehingga
badan kita, fisik kita ada di dunia nyata, tapi jiwa kita ada di dunia maya. Lalu di situ ada karakter yang saya sebut angga. Kesombongan adalah sebuah cerita yang sangat menarik dalam sosial media atau media yang ada sekarang ini. Kesombongan itu dengan sangat bangga diceritakan orang-orang bahwa saya begini, dan bahkan orang menciptakan sebuah kesombongan dengan cara berbohong sekalipun. Asalkan bisa sombong, kelihatan hebat. Nah, hal ini bukannya dianggap sesuatu yang merusak, justru banyak yang mengikuti karena orang-orang sudah terikat tadi di dunia maya ini, mereka sudah tertarik masuk ke dalamnya. Jadi yang bisa dikuasai oleh Prabu Sastra Pisuna atau si Pasung Maya ini adalah orang-orang yang memang tidak punya nalar dalam penerapan kehidupan pribadinya di dunia nyata. Jadi mereka selalu memikirkan tentang dunia maya ini adalah sebuah kebenaran. Tadi diceritakan sedikit, saya sekalian juga menjawab tentang apa yang terjadi di sosial media. Gejolak itu seringkali kita menganggap satu hal yang terjadi itu adalah hal yang sebenar-benarnya hanya karena melihat tampilan di sosial media. Saya cerita sedikit teman-teman, saya pernah diundang ke Tengger dengan saudara-saudara saya kita di sana. Mereka menceritakan dan mengundang saya tentang ogoh-ogoh nih sebenarnya konteksnya. Saya datang ke situ, mereka bercerita bagaimana sih ogoh-ogoh di Tengger dan di Bali. Sejauh yang mereka tahu bahwa ogoh-ogoh di Bali itu adalah sarana ritual. Padahal di sini bukan begitu ceritanya. Di Bali ogoh-ogoh adalah sebuah karya seni yang memang kebetulan tampil pada saat di pengerupukan magic, tidak bisa dipisahkan kembali. Begitu tampil di pengerupukan tidak bisa dipisahkan kembali, walaupun ogoh-ogoh hadir di situasi yang lainnya. Contoh dalam pesta kesenian, contoh dalam upacara perkawinan dan lain sebagainya kita tampil, tapi ogoh-ogoh dalam pengerupukan tidak bisa hilang. Mungkin itu yang ditangkap oleh mereka sebagai ini adalah sebagai sarana ritual. Ogoh-ogoh itu sendiri. Ketika mereka melakukan ritual akhirnya di tahun ke-9, ini menurut saya agak situasi yang harus diluruskan segera. Mereka menangkap bahwa di Bali itu adalah sarana ritual sehingga kalau tidak ada ogoh-ogoh tahun ke-9 tidak terjadi. Nah, saya di sana berusaha menceritakan bahwa bagaimana ogoh-ogoh di Bali yang sebenarnya tidak tentang ogoh-ogoh di Tengger. Tentang Tengger biarkan mereka yang memutuskan. Tapi di Bali ogoh-ogoh bukan sarana ritual, saya sebut begitu. Karena ritual yang sebenarnya sudah terjadi sebelumnya sebelum ogoh-ogoh itu diangkat. Dan ini kalau nggak salah baru munculnya tahun, mohon dikoreksi juga ini, tahun 92 rasanya ogoh-ogoh di Bali ya. Bukan, kalau sepengetahuan saya ogoh-ogoh di Bali itu yang paling pertama dibuat oleh pengajar saya berkaca dari pengajar saya itu di tahun 86 sudah ada foto ogoh-ogohnya dan ogoh-ogohnya sudah mulai bagus. Perkiraan saya dari cerita kakak-kakak saya dan orang-orang tua, ogoh-ogoh itu sudah muncul di tahun 80-an awal-awal atau bahkan tahun 70 sekian mendekati 80. Nanti di pertanyaan yang keempat masih ada beli ya. Jadi masih ada yang pakai styrofoam. Ya, betul. Perjuangan beli kan masih berlanjut gitu ya. Mohon disampaikan ya presentasi kita nanti kedepannya seperti apa. Ya. Gimana antisipasinya? Tentang ada workshop yang menggunakan styrofoam itu sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Kenapa sih sebuah ide, mungkin ada ide baik di balik itu, tapi kadang-kadang dalam menceritakan ide baik itu butuh banyak pemikiran. Pemikiran yang baik itu butuh action yang baik juga. Jadi cara penyampaiannya itu akan diterima baik. Nah, dalam kesempatan yang workshop tentang ogoh-ogoh menggunakan dari tulisan di depannya berkarya asik dengan non organik, mereka lagi menggambarkan itu. Saya tidak dilibatkan, tidak apa-apa. Akhirnya saya tahu apa yang harus terjadi di sana. Saya tidak mau judge hanya dari judulnya saja, tapi setelah melihat apapun itu alasannya, seharusnya sudahlah, kita sudah maju jauh sekali. Pemahaman kita tentang budaya ogoh-ogoh ini sudah maju sekali, tentang styrofoam itu berkarya sudah kita tinggalkan. Kita balik lagi dengan ulat-ulatan, bambu dan lain sebagainya. Dari situ juga kita belajar
Apa alasan leluhur kita menggunakan bambu pada sarana-sarana upakara? Kenapa bambu itu digunakan? Itu pasti ada alasannya. Yang pertama yang saya pelajari saat itu adalah bambu itu satu mudah tumbuhnya. Ini tanaman yang mudah sekali tumbuh. Dalam 3 hari, kalau saya tidak salah, itu bisa tumbuh sekitar 6 inci. Atau terbalik, dalam 6 hari tumbuh 3 inci. Sorry. Segitu cepatnya bambu dalam kalkulasi yang dihitung kurang lebih 6 bulan atau kurang lebih 6 bulan bambu itu sudah setinggi 6 sampai 8 meter. Jadi bambu ini bahan yang sangat mudah kita dapat. Yang kedua, kenapa bambu itu penting ada di tempat kita? Karena pada saat musim hujan dia menyerap air sebanyak-banyaknya di batangnya, di akarnya. Tapi musim kemarau saat tanah kering dia melepaskan air itu sehingga pohon-pohon yang lain bisa hidup. Setelah saya cari sedikit, ternyata itu nyambung. Kenapa bambu, pisang, dan kelapa itu penting? Kalau dari segi kegunaan saja, nanti kalau dalam segi simbol-simbol yang dalam bentuk spiritual nanti mungkin Komang akan menjawab. Tapi dalam catatan saya yang satu ini dari fungsinya itu penting banget ini terjadi. Gitu. Penting banget ada di tempat kita tanaman-tanaman ini. Nah, jadi leluhur kita itu memberikan kita warisan budaya itu tidak asal-asalan. Mereka itu benar-benar memikirkan secara fungsi dan lain sebagainya. Sangat disayangkan ogoh-ogoh dengan styrofoam ini ditampilkan dalam workshop yang styrofoamnya itu adalah styrofoam baru. Ngapain kita menciptakan sampah baru? Sampah yang kemarin aja belum keluar kok. Tanya aja pemerintah mau jujur-jujuran apakah mereka selesai tentang sampah styrofoam? Belum. Sampah plastik selesai? Belum. Bahkan sampah organiknya yang bercampur dengan sampah anorganik itu belum selesai sama sekali. Gak usah menimbulkan masalah baru. Jadi itulah yang saya ingin sampaikan ke teman-teman saya kemarin, teman-teman kita kemarin yang mengadakan workshop di Kota Denpasar. Sangat disayangkan sebenarnya, tapi belum terlambat, belum terlambat. Makanya kalau kita sekarang bersuara bareng-bareng di Singaraja, di seluruh Bali, gak peduli itu di Denpasar maupun dimanapun, kalau kita sudah mengerti tentang prinsip bagaimana kita menjaga lingkungan kita bersama-sama, itu kerjaan mudah akhirnya. Tidak lagi menjadi kerjaan pemerintah menyediakan tempat untuk pengelolaan sampah sehingga membutuhkan sampah. Sampah itu nggak bisa dibutuhin, pasti ada. Sampah itu setiap hari akan ada, tapi nggak usah menciptakan sampah baru. Sebisa mungkin sampah anorganik itu kita kurangi dalam kehidupan kita. Konsumsinya kita kurangi banget, Tapi konsentrasi kita cuma tinggal satu sekarang, memisahkan sampah organik dan anorganik. Setelah itu apa yang diwacanakan pemerintah bahwa sudah menyediakan fasilitas itu akan dibawa ke sana sehingga semuanya bisa selesai dengan sangat cepat. Teman-teman kalau lihat di Denpasar, saya tidak sedang menjelaskan tempat saya, tapi jangan sampai terjadi di Singaraja. Sampahnya nggak kelihatan tapi baunya kelihatan kecium dari arah yang sangat jauh. Itu sudah problem yang sangat besar sebenarnya untuk kita bicarakan dan kita selesaikan bareng-bareng. Itu tanggapan saya tentang styrofoam. Semua ini. Jadi tadi sudah dijelaskan juga ini kan buat ogoh-ogohnya tidak biasa dia. Iya. Melibatkan teknologi di sana. Pastinya iya. Oke, jadi tidak bisa dipisahkan sebenarnya dari teknologi. Iya. Cuman masalahnya sekarang dengan bendungan era globalisasi ini membuat teman-teman ya, mahasiswa ya, anak-anak sekarang itu malas untuk bersosial gitu. Jadi itu yang tadi terlewat. Gimana menurut beli antisipasinya itu? Ya, sebenarnya tadi sudah saya singgung sedikit tentang di Persumaya itu. Kita terlalu ribet dengan sosial media sehingga kita berpikir bahwa sosial media itu adalah kehidupan kita. Bahwa orang-orang yang berhasil menciptakan keberhasilannya di sosial media itu adalah benar-benar yang mereka alami. Belum tentu, teman-teman. Jadi sosial media itu hanya tempat kita bersosialisasi kalau kita sudah habis waktunya bersosialisasi yang sebetulnya. Sosialisasi yang sebenarnya harus kita lakukan itu di sini. Kita berbicara secara langsung, bertatap muka secara langsung. Kalau bisa dalam kesempatan yang lebih hangat, lebih santai, lebih ringan, kita membicarakan hal-hal yang penting. Jadi kenapa kita sampai di situ? Saya juga bahas tadi, kita nggak usah konsentrasinya sama apa yang terjadi sekarang saja, tapi mencegah bagaimana ke depannya tidak seperti itu. Kita harus sadari dulu bahwa sosial media itu nggak terlalu penting kok. Teman-teman lihat, saya punya ampuran di kehidupan saya
tapi dalam Instagram itu seringkali centang biru itu dikejar oleh orang-orang untuk menerima endorsement. Which is nggak apa-apa, nggak masalah. Itu tidak salah, sama sekali tidak salah. Tapi tidak sedikit yang menggunakan popularitas dalam sosial media akhirnya merasa diri paling benar, tidak mau berdiskusi dengan yang lain, merasa paham di segala bidang. Ini yang cukup bahaya, karena seorang influencer itu adalah punya banyak banget pengikut, A maupun B yang dibicarakan dianggap adalah sebuah kebenaran yang absolut dalam dunia sosial media. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kita harus sadari bareng-bareng bahwa sosial media tidak sepenuhnya benar. Seorang influencer ketika dia bicara di sosial media tidak semuanya adalah yang mereka lakoni. Jadi kita harus menyaring kembali bagaimana sosial media itu dan memporsikan seberapa banyak sih kita bersosial media dalam media elektronik. Yang lainnya kita harus bersosialisasi di kehidupan yang seperti sekarang ini. Kalau teman-teman ada teman-teman yang malas datang ke Banjar untuk apa namanya ikut menggambar dan lain sebagainya, mereka lebih sering di rumah main game online dan lain sebagainya. Sebenarnya ada cara-cara yang lebih baik untuk dilakukan untuk menarik mereka datang ke Banjar. Kita dekati, diajak bergaul, diupayakan supaya mereka dirangkul, bukan justru ditinggalkan, atau malah kita tertular ikut main game online. Yuk kita nongkrong yuk di Banjar, main bareng, karena pemerintah memfasilitasi wifi gratis di Banjar kita. Maksudnya pemerintah supaya dapat informasi yang lebih banyak sehingga bisa disaring berguna untuk kehidupan di Bali. Tapi malah kita masuk ke wifi itu adalah sarana untuk kita malas-malasan, untuk kita tidak ada dalam kehidupan pada kenyataannya. Itu sudah terbalik sebenarnya. Nah, mulai sekarang teman-teman yang ada di sini saja, kita harus sepakat bahwa kehidupan yang sebenarnya itu ada di sini, di kehidupan yang nyata ini. Sebelum kita melangkah ke kehidupan yang lain ya, yang di sini ya dalam kehidupan nyata ini, bukan di kehidupan dunia maya.